Halo, Cancer. Hai Cancer. Oke, halo juga ya, crosswatcher yang lagi memantau Cancer. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Cancer. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Eh, Langsung aja, kita mau lihat energi Cancer, siapapun ada kaitan sama Cancer ya. Ini energi bulan Desember 2023. Ya kan? Oke. Cara ada Scorpio. Oke. Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Pisces ya. Oke. Pisces ya, Cancer, Scorpio. Oke. Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Ini kuat Scorpio, Pisces, terus yang kuat Aquarius ya. Bisa energi aja. Oke. Oke. Nanti dilihat lagi. Jadi ini bisa kamu ya, tapi bisa juga dia, bisa terbalik gitu. Kalau memang ini kamu Cancer, aku ngerasa bulan Desember kamu pengen mengakhiri sesuatu gitu. Mungkin kamu pengen mengakhiri siklus toxic begitu. Kamu pengen mengakhiri siklus yang kayaknya gitu-gitu aja. Atau ada selama ini pola pikirmu, pola hidupmu, siklus hidupmu yang kamu rasa itu nggak bagus, nggak sehat, atau itu toksik, itu negatif ya, itu kamu lepaskan, itu kamu tinggalkan gitu. Jadi kayak ada transformasi besar-besaran, ada perubahan besar-besaran ya, dan ini perubahannya ke arah lebih baik, ke arah lebih positif. Cuma kita nggak bisa mengungkiri ya, kita nggak bisa denial bahwa ya itu berat sebenarnya ya. Melakukan satu langkah aja itu berat, apalagi melakukan 1000 langkah, itu berat banget. Jadi kadang kamu ngerasa mudah capek, mudah lelah gitu. Entah kenapa gitu ya, kayak capek banget aku rasanya. Beberapa ini niat mau move on, mau melepaskan, mau melupakan, tapi memang sulit ya, berat rasanya. Apa cintamu terlalu berat ke dia? Bisa aja seperti itu ya. Ada beberapa yang cintanya ini sangat dalam, apalagi ini ada King of Moons ya, King of Bulan ya. Jadi itu cinta yang teramat dalam begitu. Ya ketika kita mencintai seseorang begitu dalam, ya kita sulit melupakannya. Ya nggak munafik ya, memang sulit untuk move on gitu. Jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ya susah melupakan dia, sulit menghilangkan dia gitu dari pikiran saya, dari ingatan saya. Ya mungkin karena cinta yang terlalu besar untuk dia. Kita kalau sayang banget sama seseorang, ya sulit melupakannya. Jadi mencintai itu sewajarnya aja, menyayangi sewajarnya, supaya nggak terlalu sakit ya.
melepaskan dia. Oke, dan aku ngelihat sebenarnya kamu ini punya pilihan-pilihan lain, kamu punya opsi lain ya. Kan bukan dia aja manusia, ya kan? Bukan dia aja yang harus dipikirin, bukan dia aja yang harus difokusin gitu. Banyak hal harus difokusin ya. Atau sebenarnya ada pilihan lain, ada opsi lain ya. Bisa juga kamu ngerasa ya ada prioritas lain kayak mikirin kerjaan, ada prioritas lain kayak mikirin keuangan, mikirin keluarga, bla 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 gitu. Cuma kamu kayak bingung sih. Bingung aja sih dengan semuanya. Mungkin kita bisa bilang ya kalau saat ini prioritas aku yang ini, atau saat ini prioritas aku yang itu, tapi kayaknya semua prioritas deh gitu. Atau kadang ngerasa nggak tahu menentukan prioritas utama yang mana gitu. Itu sih. Dan bulan Desember kamu memang sulit mengambil keputusan ya. Kayak apa ya? Bulan Desember kamu sulit mengambil tindakan. Nggak tahu, bawaannya bingung aja gitu ya. Bawaannya entahlah gitu ya. Jadi kamu butuh bantuan sebenarnya. Kamu butuh orang yang profesional bisa bantu kamu. Kamu butuh orang yang kayak bisa dipercaya, bisa mengerti, bisa memahami ya. Ya tentang kamu ke depannya gitu. Mungkin kalau kamu rasa ya aku butuh orang yang kayak bisa gitu ngerti aku atau mengarahkan aku ya. Mungkin kamu bisa cari seperti itu. Bisa itu teman, rekan, keluarga, atau kamu nyari orang-orang yang sudah ahli di bidangnya gitu. Atau berkonsultasi ya, bisa juga gitu. Kalau kamu rasa kamu butuh bantuan, butuh dukungan ya untuk tujuanmu ke depan gitu. Oke? Kita lihat lagi ya kan. Ada Pisces ya, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius ya. Ada Leo. Oke. Ini kuat Pisces dengan Leo ya. Itu kuat. Ya. Kemudian yang kuat Cancer ya. Aquarius. Capricorn juga kuat. Sagittarius, Pisces ya. Bisa energi aja. Jadi aku ngerasa ada seseorang kayak dia tuh fulfillment loh sama kamu. Artinya perasaan dia tuh kayaknya penuh deh sama kamu. Mungkin ada sebenarnya seseorang dia senang banget sama kamu, dia nyaman dengan kamu, atau kalian connect ya, kalian punya chemistry, kalian terkoneksi atau apa gitu ya. Kalian seperti punya bonding, punya ikatan batin yang kuat. Aku lihatnya. Cuma ini ada yang sakit hati ya. Ada yang sakit hati, ya ini bisa kamu atau dia ya. Ya kalau kita disakiti ya kita sakit hati. Kalau kita yang dilukai, kalau kita yang dikecewain ya kita yang sakit hati ya. Ya seperti itu, bisa vice versa ya. Mungkin ada Cancer atau ini orang berkaitan sama Cancer. Jadi yang disakiti ini yang ngerasa sakit lah, sakit banget. Kalau ingat-ingat itu ya. Cuma sebenarnya senang sama kamu. Sebenarnya mungkin dia mencintaimu juga sih. Ini ada cinta yang dalam juga ya. Meskipun dipendam, meskipun gak terbuka, gak jujur, tapi kayaknya orang ini sayang banget sama kamu.
Dia sayang banget sama kamu. eh dan aku ngerasa ini situasinya ada yang sulit, ada yang rumit ya. Mungkin karena ada yang lain ya. Ada hal-hal yang sensitif gitu. Misalnya ada faktor lain, yang lain. Ada juga isu keluarga. Dia tuh seperti ada masalah di dalam keluarganya, atau karena keluarga dia seperti itu. Ya, keluarga itu kan bisa ya menimbulkan inner child di dalam diri kita. Jadi kita tuh kayak kayak jadi orang banyak drama gitu. Atau ya mungkin ada perbedaan apa gitu ya, beda prinsip, beda sesuatu, jadi kayak ribet aja gitu. Makanya orang ini kesannya kayak main-main gitu, orang ini kesannya seperti mempermainkan kamu. Ini ada juga hubungan menggantung ya, ada hubungan menggantung kayak unfinished business ya, seperti ada belum selesai di antara kita. Ada hubungan, ada relasi sebenarnya selesainya nggak baik-baik, atau belum benar-benar selesai, atau memang ini urusan perasaan ya, urusan perasaan ini belum habis begitu. Wah, dalam ya. Kemudian ini sebenarnya sedih loh, sedih karena aku ngerasain ada emosional seseorang ini nggak stabil sama kamu ya. Tapi bisa juga ini kamu. Jadi kalau kalian mirror gimana? Ya mungkin sama aja. Kamunya di sana emosional nggak stabil, dia juga kayak gitu, ya. Kamunya di sana sensitif, dia juga sensitif sebenarnya ya. Ya kamu kan bisa dong kayak inget dia tuh rasanya sensitif banget. Kalau udah inget dia, kalau udah teringat dia, rasanya sensi banget gitu. Ya dia kayak gitu juga. Dia kayak orang yang kayak ya moodnya jadi nggak beraturan ya, dia jadi sama kayak kamu, dia jadi sama seperti dirimu yang bisa mut-mutan, bisa sensitif nggak jelas, bisa ya kadang berusaha baik-baik aja tapi ternyata nggak bisa ya, bisa kayak tiba-tiba sedih lah, tiba-tiba galau lah, tiba-tiba teringat kamu kayak gitu. Oke. Dan aku ngerasa ini mungkin ada seseorang kayaknya udah pasrah aja gitu, mau dibawa kemana hubungan ini terserah, atau ya terserah Tuhan gitu, terserah yang maha kuasa ya. Cuma di sisi lain ya, orang ini kan punya dong kayak sisi gelap gitu, dia punya keinginan terdalam kayak dia tuh pengen sama kamu ya. Dia tuh sebenarnya kayak ada rasa menggebu-gebu juga sama kamu, kayak ada perasaan eh, aku tuh koneknya sama kamu loh, aku tuh cocoknya sama kamu ya, meskipun lah banyak drama ya, atau kita beda lah, atau kita apa gitu, tapi kayak aku tuh connect sama kamu, aku tuh ngerasa bener-bener ada ikatan batin atau apa gitu ya. Ya ada perasaan yang sulit diungkapkan ya. Ya terkadang kayak gitu kan, cinta yang sebenar-benarnya itu cinta yang nggak butuh alasan. Kadang nggak tahu aja kenapa, pokoknya cinta gitu. Jadi ya kayak gitu. Makanya orang ini bisa tiba-tiba bersikap aneh. Dia bisa tiba-tiba kayak takut gitu kehilangan kamu. Terus dia tunjukin bahwa dia nggak mau ngelepasin gitu. Dia bisa tunjukin dia nggak mau kehilangan atau apa. Tapi bisa tiba-tiba dia kayak ikhlas aja. Tapi bisa tiba-tiba dia kayak ya nggak mau ngelepasin lagi. Dia nggak mau kehilangan gitu. Tapi bisa tiba-tiba ya udah dia pasrah lagi. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Aku ngerasa kamu udah nggak sabaran di situasi yang kayak gini ya. Ada di antara kayak gitu. Ada yang nggak sabar atau sudah muak ya. Udah muak aja gitu, udah enek ya.
enak dengan cinta, sudah muak dengan cinta. Atau sampai kapan sabar? Sampai kapan sabar sama dia, sabar sama mereka? Sampai kapan sabar ke keluarga, ke teman? Atau sampai kapan sabar soal kerjaan, soal keuangan gitu? Kayaknya ada yang udah tidak tahan ya, sudah muak atau kayak gimana gitu. Cuma bingung juga ya, bingung aja. Sama kayak misalnya konteksnya tentang cinta ya, terkadang ya logika bilang ya lepasin aja dong, ngapain ribet, atau move on lah, ngapain kamu ribet gitu. Tapi ya hatimu nggak bisa bohong, hatimu kayak masih sama dia, atau hatimu tuh ya hatimu itu melekat sama seseorang itu ya. Terus ya bisa juga sebenarnya ada drama kah di keluarga, di teman, atau drama di kerjaan lah, atau soal uang. Kamu rasa udah muak juga, cuma kayak kalau menghindar itu nggak menyelesaikan masalah gitu. Mau lari dari kenyataan, mau lari dari semua ini kayaknya nggak mungkin gitu. Misalnya mau jaga jarak sama seseorang, mau jaga jarak sama keluarga, tapi kayaknya nggak bisa gitu. Mau lepasin sesuatu, tapi kayaknya masih butuh gitu. Bingung jadinya. Padahal udah enek ya, udah muak sebenarnya. Oke, tapi kamu yang tahu dirimu. Kamu yang bisa menghandle dirimu sendiri. Makanya jangan ada kemelekatan dengan siapapun, ya. Jangan terlalu membiasakan ketergantungan terhadap apapun, siapapun. Jangan terlalu membiasakan ya melekat terhadap apapun atau siapapun. Intinya kayak gitu. Kalau kamu bisa ngambil jalan hidupmu sendiri ya ambil, ya. Kalau kamu ngerasa ya kebahagiaanmu ada di tanganmu, ya udah genggam itu. Kebahagiaan kamu ya kebahagiaan kamu, jalan hidupmu ya jalan hidupmu, ya. Jadi coba jadi orang yang punya prinsip, orang yang punya pendirian gitu, ya. Kalau kamu punya prinsip, punya pendirian, ya hidupmu ada kejelasan, kayak gitu. Misalnya, ya kayaknya harus keluar dari situasi toksik. Atau kayaknya aku nggak bisa lagi di circle yang kayak gini, aku nggak bisa di circle yang di situ, aku nggak bisa lagi deh di lingkaran yang kayak gitu, atau aku nggak bisa di bidang itu, aku nggak bisa di kehidupan seperti itu, ya lepaskan gitu, ya. Buat sesuatu yang baru, untuk hidupmu yang baru, untuk hidupmu yang lebih baik ya. Tapi kalau aku ngerasa nggak ada jalan lain untuk bertahan, misalnya ya, kamu ngerasa nggak semudah itu sih ngambil langkah, ya it's okay, nggak apa-apa. Ya karena melakukan satu langkah aja kan berat ya, kayak aku bilang tadi. Apalagi 1000 langkah, apalagi perubahan besar-besaran, nggak segampang itu gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Cuma kayak ya udah, kalau kamu rasa bisa lakukan sesuatu untuk hidupmu lebih baik ya lakukan gitu. Misalnya kayak masih harus bertahan di situ, masih harus bertahan di sebuah situasi, ya terserah kamu. Cuma kayak ya lakukan lagi lah, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa kamu rasa dilakukan untuk hidup lebih baik ya lakukan gitu. Oke? Nah, ini beberapa kalian di bulan Desember banyak mendekatkan diri ke Tuhan ya. Banyak mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta ya. Tapi bagus loh kalau banyak berdoa, banyak ibadah ya. Ya setidaknya hatimu tenang, hatimu damai ya. Terus kalau banyak doa ya, ini memperkuat intuisimu. Kalau banyak doa, banyak ibadah, itu memperkuat intuisi kita. Kita bisa dengar tuh petunjuk Tuhan, kita dengar petunjuk Yang Maha Kuasa. Jadi kayak hidup kita akan terarah, hidup kita akan jelas gitu ke depannya. Jadi ke depannya kamu tahu kamu harus apa, kamu harus bagaimana, kayak gitu ya. Dan semoga ada harapanmu akan terwujud. Oke?
Hati-hati dengan mood kamu ya. Ini Cancer moody banget ya. Moody, mood-moodan ya. Eh, Jangan semua dibawa ke perasaan ya. Jangan semua kamu hanyutkan di dalam perasaanmu ya. Ada beberapa hal nggak perlu dibaperin, nggak usah terlalu didalemin. Misalnya, kenapa ya hidup aku tuh kayak gini? Kenapa ya nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham? Atau kenapa dia begini, dia begitu? Udahlah itu ya. Udah sih. Lepaskan yang di luar kendalimu, lepaskan yang di luar kontrolmu. Ya kamu nggak bisa mengendalikan seseorang, kamu nggak bisa kendalikan dia, kendalikan mereka. Kita nggak bisa merubah siapapun, ya. Kita nggak bisa menuntut, dia kan harusnya begini, dia harus begitu, mereka harus begini, harus begitu. Ya udah, itu urusan dia, urusan mereka. Ya kalau orangnya belum niat berubah, ya belum, gitu. Jadi kamu mikirin dirimu lah, fokus sama hidupmu gitu. Kayak apa ya? Ya aku nggak mau gini-gini aja, ya lakukan sesuatu. Misalnya kamu fokus bangun masa depanmu lah, fokus bangun kualitas kamu. Ya paling nggak kamu tuh jadi orang mandiri, paling nggak kamu tuh jadi orang yang kayak udah jelas gitu tujuanmu, udah jelas kehidupanmu. Jadi kayak kamu nggak ada kemelekatan dengan siapapun, jadi kamu nggak ada ketergantungan. Mau dia datang pergi terserah, mau mereka datang pergi ya silakan gitu. Jadi kayak ya lebih baik fokus sama dirimu ya. Jangan kendalikan yang nggak bisa dikendalikan, jangan kontrol yang nggak bisa dikontrol ya. Misalnya kamu ngerasa ya udah kayaknya ini semua nggak akan berubah, ya akunya yang berubah, akunya berubah gitu. Akunya yang memperbaiki diri, benahi diri, introspeksi diri, atau apalah, lakukan sesuatu yang buat hidupmu lebih baik. Lakukan sesuatu ya supaya hidupmu itu ada perkembangan, ada kemajuan, dan bisa sebenarnya ya. Jadi nggak usah terlena dengan mood kamu, nggak usah terlena dengan sensitif kamu itu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau udah bawaan kita ya, udah bawaan kita nih, kita orangnya sensitif, udah bawaan kita moody, mood-moodan, tapi kayak jangan terlena, jangan hanyut ya. Jadi apa ya, kalau kita mood-moodan terlalu lama, kita sensitifnya terlalu lama, itu menunda-nunda kita lakukan sesuatu. Padahal harusnya ya hari ini aku begini, harusnya aku begitu, harusnya hari ini aku kerjain ini, kerjain itu, tapi kan tertunda gitu karena mood, karena nggak semangat, karena sensitif gitu. Jadi ya biasakan disiplin ya, biasakan disiplin, hidup teratur. Hari ini ngapain, besok ngapain, kamu harus tahu ya, supaya jelas gitu ke depannya kehidupan kamu kayak gitu. Oke? Oke. Kerjaan ya, yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Nah, ada harapan, semoga ya yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, ada perubahan lebih baik, ada peningkatan ya lebih baik. Ini bagus loh ya, Desember. Ya semoga lah, iya semoga ya kita, kalian ini bisa terpuaskan dengan hasilnya di bulan Desember. Aku ngerasain ini buat kalian yang benar-benar berusaha, bekerja keras ya, berpengharapan ke Tuhan, optimis, nggak menyerah gitu ya. Ya kamu akan dapat impianmu ke depannya. Cuma kamu harus berhati-hati ya. Ini lebih ke diri sendiri sih aku ngelihatnya ya. Iya, lebih ke diri sendiri. Contohnya ya itu tadi, mood kamu. Hati-hati dengan mood, hati-hati dengan sensitivitasmu. Misalnya
aku tiba-tiba sensi sama ini, aku sensi sama itu, wah jadi nggak semangat ngapa-ngapain. Nggak semangat ngapa-ngapain jadinya berantakan nih gitu. Atau nggak tahu ya, aku tuh membanding-bandingkan diriku sama si itu, sama mereka. Aku kadang ngebanding-bandingin ya, aku terkadang membanding-bandingkan diriku sama yang lain, dan itu bikin gak mood, bikin sensi begitu. Hati-hati loh, kalau mood udah berantakan, semangat berantakan, ya semua berantakan dong gitu. Atau ya banyak lah, pokoknya ini lebih kayak ke diri sendiri gitu loh. Kalau nggak bisa kontrol dirimu sendiri, nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa kontrol mood, nggak bisa kendaliin mood, ya berantakan semuanya tuh. Jadi hindari rasa-rasa sensi yang nggak jelas, rasa-rasa ngamut nggak jelas gitu ya. Terkadang yang kamu khawatirkan itu cuma perasaanmu aja ya. Memang intuisimu bagus, tapi hati-hati bedain mana intuisi, mana yang cuma prasangka gitu. Terkadang kan kita ngerasa intuisiku bilang kayak gini loh, kayak gitu loh, ya itu intuisi atau prasangka. Jadi bedain ya, takutnya kamu prasangka ini prasangka itu, ternyata itu pikiranmu aja, perasaanmu aja gimana, akhirnya ya nggak fokus lah gitu. Jadi ya fokus ke tujuanmu ya, supaya sampai ke tujuanmu ya. Oke. Finansial ya, keuangan. Harus balance, harus seimbang ya. Cuma aku nggak rasa bisa juga ada kestabilan keuangan bulan Desember. Jadi semoga hasil kerja kerasmu, hasil usahamu ya seimbang gitu, impas ya, stabil. Cobalah berpikir positif ya, berpikir positif, niatkan yang positif, ya jadilah yang positif ya, gitu. Energimu benar-benar bekerja, tapi kamu harus kuat, kamu harus konsisten ya. Sama kayak ngatur duit ya, mengelola uang, mengelola finansial, itu sebenarnya harus konsisten juga supaya stabil juga kan keuangan ke depannya gitu. Beberapa ini ada mungkin keinginan kamu yang harus kamu tahan dulu ya, supaya nggak buang-buang duit. Karena kan kebutuhan sama keinginan itu berbeda ya. Kalau kebutuhan harus dicukupi, kebutuhan harus dipenuhi, tapi kalau keinginan kan nggak harus ya. Jadi kalau ada keinginanmu yang kamu rasa kayaknya nggak penting-penting banget sih sekarang, ada sih keinginan aku ini itu, ya itu belum penting banget lah, belum urgent gitu ya, belum belum terburu-buru lah, nah itu masih bisa ditunda ya. Itu sih. Jadi intinya lebih kayak ya, namanya uang itu gunakan untuk prioritas dulu ya, gunakan untuk kebutuhan dulu, baru mikirin keinginan kayak gitu ya. Ini dibilang berhati-hati, mungkin lebih berhemat ya. Kalau ada ngerasa udah hemat sih ya, mungkin disuruh hemat lagi, atau konsisten berhemat sampai ada peningkatan keuangan ya. Kayaknya kesabaran kamu diuji ya nih kan. Ada kekhawatiran, ada kecemasan soal finansial, keuangan. Kuncinya sih ya lihat aja pola hidupmu. Kalau pola hidupmu seimbang ya semua akan seimbang, semua akan stabil, semua akan baik-baik aja ya. Makanya disarankan ya harus balance dong, atau lebih kayak apa ya, jangan sampai pengeluaranmu lebih banyak daripada pemasukan.
Jangan sampai kayak uang yang keluar itu lebih banyak daripada yang masuk ya. Kan nggak stabil gitu. Jadi pintar-pintar menstabilkan dirimu, menstabilkan keuanganmu ya. Mungkin lebih kayak ini juga, belajar mencukupkan diri ya. Belajar mencukupkan diri soal keuangan. Kalau kamu rasa bisa dicukup-cukupkan, ya cukupkan. Semua akan cukup. Ya begitu. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Cancer, ini beberapa saja yang cocok bisa seperti saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.